Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana biasa saya punya majelis studi dakwah terapan di YouTube dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Silakan berkunjung, sudah banyak materi-materi yang saya upload. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share bagi yang belum. Baik. Kemudian kita lihat bahwa dalam hidup ini ada dua jalan pilihan yang Allah tawarkan kepada kita. Ada jalan ke surga dan ada jalan ke neraka. Nah, di dunia ini kita disuruh memilih. Ya, ibaratnya kita pasang map dari sekarang. Nah, di mana kita bikin titik tujuannya? Di surga. Karena nanti kita akan bertemu Allah di surganya Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya di mana? Di surganya Allah, maka beramal soleh di muka bumi ini, jangan mempersekutukan Allah. Nah, caranya diantaranya kalau kita mau ke surga, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Tuh, kalau rajin kita thalabul ilmi seperti ini, dimudahkan oleh Allah ke surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karena itu yuk kita istiqomahi thalabul ilmi, nuntut ilmu, baik offline secara langsung seperti ini atau lewat media YouTube dan sebagainya. Baik, nah malam hari ini kita akan melanjutkan tema besar kita pada sebelum Ramadan kemarin, yaitu bagaimana menjadi muslim yang kafah. Ya. Dan kita masuk dalam bahagian yang ketiga. Jadi belajar Islam untuk menjadi muslim kafah, bagian yang ketiga. Bagian 1, bagian 2 silakan dilihat lagi di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Nah, ini kita lanjut ke bagian yang ketiga. Terus nanti begitu, bagian keempat, bagian kelima, makin dalam sehingga kita ada gambaran, oh begitu rupanya ya menjadi muslim yang kafah itu. Nah, ini. Jadi ngajinya kita ini ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Jadi nanti jelas endingnya. Kalau baca kitab, biar saya yang baca, kelamaan baca kitab, saya sajikan yang matang aja udah. Kalau saya di sini baca kitab, lama pahamnya umat. Satu lembar nanti bisa 2 bulan, 1 lembar. Kapan umat ini pintar? Nah, ini makanya kita yang matang saya sampaikan, langsung diterapin. Makanya majelis studi dakwah terapan. Baik, mari kita lihat. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa manusia di sisi Allah itu ditinjau dari akidahnya ada 8 level, 8 tingkat. Yang paling bawah adalah kafir, kemudian murtad,
naik ke atas muslim musyrik, naik ke atas muslim munafik, naik lagi muslim fasik. Jadi dari peringkat 4 sampai 8 itu level bahaya. Kalau mati di situ tidak bertaubat, maka dipastikan dia masuk neraka, kekal selama-lamanya. Ngeri itu. Bagi mereka yang nggak percaya, tunggu tanggal mainnya. Pengen bukti duluan. Tinggal yang selamat 3 level. Level aman. Peringkat 3 muslim, peringkat 2 mukmin, peringkat paling tinggi muttaqin. Nah, yang akan kita kaji adalah peringkat ketiga ini, muslim kafah. Nanti naik mukmin, nanti naik muttaqin, begitu. Baru nanti kapan-kapan kita kaji yang ke bawah. Nah, jadi dari muslim, mukmin, muttaqin, ini akan kita kaji ke depan. Berseri dia. Baik. Mari kita lihat tentang muslim kafah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai orang-orang yang mengaku beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Al-Baqarah ayat 208. Jadi ini dalil tentang muslim kafah. Wahai orang yang mengaku beriman. Di zaman Nabi, waktu berdakwah di Mekah maupun di Madinah, orang Yahudi, orang Nasrani mengaku beriman. Karena kata mereka, kami juga beriman kepada Allah, Tuhan kami, Nabi kami Nabi Musa, Nabi kami Nabi Isa. Kata orang Nasrani. Kata orang Yahudi, Nabi kami Nabi Musa. Makanya kata Allah, kalau kalian mengaku beriman, masuk Islam. Masuk Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian masuk Islam, sebagian tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab, bukan dari orang-orang Yahudi, bukan dari orang Nasrani. Makanya mereka nggak mau. Nah, itu sejarahnya itu. Nah, oke ya. Jadi ini dalil tentang muslim kafah. Disuruh oleh Allah kita menjadi muslim yang totalitas. Baik, mari kita lihat selanjutnya. Nah, tentang muslim kafah itu isinya ada 4. Ada 4 isinya muslim kafah itu. Ya, yang pertama adalah al-Islam. Ini hadis yang sahih. Yang kedua adalah al-iman. Yang ketiga adalah al-ihsan. Yang keempat tanda-tanda hari kiamat. Al-Islam isinya ada 5 rukun Islam. Kemudian al-iman isinya ada 6 rukun iman. Al-ihsan isinya ada 2 rukun ihsan. Kemudian nanti ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Itu sudah pernah kita kaji dulu. Sudah pernah kita kaji. Nanti silakan lagi dilihat di YouTube. Nah, inilah muslim kafah itu. Makanya satu ketika itu Rasulullah sedang mengadakan taklim di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang malaikat Jibril menyamar sebagai manusia, langsung duduk di depan Nabi begini, disandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, diletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Lalu kata malaikat Jibril yang menyamar sebagai manusia ini, Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan aku tentang Islam. Maka disampaikanlah rukun Islam yang 5. Kata malaikat Jibril, engkau benar. Itu sahih hadisnya. Kabarkan kepadaku tentang iman, disampaikan rukun iman yang 6. Kabarkan kepada tentang ihsan, disampaikan rukun ihsan yang 2. Sampaikan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat, disampaikan oleh Nabi. Tuh, ini hadis sahih. Inilah dasarnya Islam kafah itu, 4 macam ini. Nah, kemudian
rukun Islam yang 5 itu adalah syahadatain, sholat, saum, zakat, haji. Nah itu nanti kita ulas itu. Sholat udah pernah dulu, udah. Nah kemudian rukun iman yang 6 itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Itu rukun iman. Nanti kita ulas dia, berlanjut terus. Jadi jelas endingnya begitu. Oke, kemudian nanti ada rukun ihsan, merasa melihat Allah, dan yang kedua merasa dilihat Allah. Ini nanti rukun ihsan ini termasuk nanti kajiannya orang mengatakan sebagian adalah tasawuf atau akhlak ihsan. Nah, kalau alergi orang tentang tasawuf ya udah ihsan. Nah, itu nanti ada di sana itu tentang batin. Luar biasa. Kolbu kita ini ada 3 lapis. Lapis luar, lapis tengah, lapis dalam. Lapis luar isinya 5 yang jelek semua. Lapis tengah isinya 1, itulah jiwa kita. Lapis dalam itu isinya 5 yang baik semua. Jiwa kita di tengah-tengah. Sering ngadep kemana? Ngadep keluar atau ngadep ke dalam. Nah, itu nanti ihsan di situ. Oh, itu namanya tasawuf. Asik itu. Ngaji dalam deh. Itu namanya nanti ilmu ruhani. Kalau yang lain ilmu akli. Nah, kebanyakan orang ngaji itu pakai ilmu akal. Saya berusaha pakai ilmu rohani. Jadi kalau ilmu rohani itu nyentuh kolbu. Itu di akhir zaman ini penting. Karena udah deket Dajjal keluar ntar lagi. Dajjal keluar, Imam Mahdi datang ntar lagi. Kapan Ustaz? Tunggu aja. Gitu. Kita siapin diri kita menjadi muslim kafah. Nah kemudian selanjutnya rukun Islam yang 5 itu, maka lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Dari rukun Islam yang 5, setelah Nabi wafat, ya kemudian masa sahabat juga wafat, baru masa tabi'in, lahirlah namanya ilmu fikih. Itulah 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Nah seperti itu. Jadi ilmu fikih itu lahirnya masa tabi'in, setelah Nabi wafat, setelah sahabat-sahabat wafat, baru muncul ilmu fikih. Karena ada masalah-masalah, bagaimana jawabnya? Maka ulama itu berijtihad berdasarkan Quran dan hadis serta amal-amal sahabat dan yang lainnya. Nah, itu ilmu fikih. Nah kemudian rukun iman yang 6 itu lahirlah ilmu akidah dan ilmu tauhid. Lahirlah ilmu akidah, ilmu tauhid. Jadi akidah, tauhid itu di zaman Nabi nggak ada. Di zaman sahabat nggak ada ilmu itu. Seperti ilmu tafsir, zaman Nabi nggak ada. Itu metodologi. Makanya juga ilmu tasawuf di zaman Nabi nggak ada. Itu metode. Adanya ihsan nanti. Nah zaman Nabi adanya al-iman. Lalu kemudian muncullah ilmu akidah, sifat 20 begitu. Tauhid salasah, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Itu kan belakangan datangnya. Nah, itu jadi wawasan kita lebih luas dia. Nah kemudian dari ihsan ini lahirlah ilmu tasawuf. Gitu caranya ya. Jadi jelas dia. Nggak boleh kita saling menjelekkan, saling menyalahkan. Oh ilmu tasawuf bid'ah lo, nggak boleh. Sifat 20 bid'ah loh, tauhid salasah juga bid'ah dong. Jadi nggak boleh saling menjelekkan. Itu tandanya ini nggak berilmu. Wawasan dong, ya lebih luas wawasan kita. Baik. Nah kemudian nanti di tanda kecil kiamat, tanda besar itu nanti kajian namanya kajian akhir zaman. Kajian akhir zaman. Oke, baik ya. Nah kita sekarang langsung kita masuk ya kepada 5 rukun Islam. Nah ini 5 rukun Islam, yaitu syahadatain, itu namanya ilmu akidah, sholat, saum, zakat, dan haji. Maka lahirlah ilmu fikih. Jadi kita akan kaji yang pertama dulu, syahadatain atau akidah. Itu yang akan kita kaji tentang akidah, ya. Yang akan kita kaji tentang akidah. Nah, tingkatan hamba Allah, ya,
Dalam akidah itu disebut pertama adalah orang yang berakidah, orang yang beriman, orang yang bertauhid. Nah, akidah ini untuk orang muslim, makanya disebut dengan akidah Islam. Kalau iman itu untuk orang mukmin, kalau tauhid untuk orang muttaqin. Nah, begitu dia memetakannya begitu. Selama ini kan dicampur aduk akidah, iman, tauhid, ya itu juga enggak begitu, enggak. Beda. Makanya akidah untuk orang muslim. Nah, dari situ kita ngajinya. Orang Islam itu akidahnya bagaimana sih? Nanti kalau sudah beres akidah kita, baru kita naik menjadi orang mukmin. Itu kalau sudah nanti bagus iman kita, naik kita menjadi orang muttaqin, la'allakum tattaqun. Makanya setiap tahun bulan Ramadan banyak orang yang puasa Ramadan nggak sampai kepada takwa, karena dia berangkatnya tidak dari iman, akidahnya aja nggak beres, nggak ngerti. Orang Islam nggak ngerti akidah Islam, ya kan kacau itu, karena nggak pernah diajarkan secara sistematik. Oke, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini kita harus betul-betul ini ngajinya ini. Mari kita lihat, dari kita akan kaji akidah nih. Kita fokus di akidah beberapa pertemuan ini. Ya. Mari kita lihat. Kandungan akidah Islam itu apa sih? Kandungannya, isinya adalah dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah isinya akidah Islam. Makanya akidah Islam ini ditanamkan Nabi waktu periode Mekah. Itu di Mekah itu baru akidah yang ditanamkan. Belum ada sholat, belum ada puasa, belum ada haji, belum ada iman di sana. Akidah 13 tahun Nabi menanamkan akidah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang ditanamkan akidah selama 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah. Wah, itu dia gitu tuh akidah itu, Islam. Pokoknya masuk Islam dulu begitu. Ngucap dua kalimat syahadat dulu begitu. Sholat itu kan nanti waktu mau hijrah, pas Isra Mi'raj baru ada sholat. Puasa nanti di Madinah baru ada puasa. Zakat juga begitu nanti di Madinah. Haji apalagi di Madinah. Selama di Mekah akidah yang ditanamkan. Nah, ini harus kita introspeksi kepada diri kita. Udah bener belum akidah kita? Oke, mari kita lihat lanjut lagi. Kalimat syahadatain sangat familiar pada ucapan dan pendengaran kaum muslimin. Ketika azan dan iqamah kita dengar itu. Asyhadu an la ilaha illallah, kan kita dengar itu. Ketika akad nikah tuh kita dengar, kalau akad nikah itu kan sebelum ijab kabul kan penghulunya ngucapin dua kalimat syahadat itu. Nah, pengantinnya juga ngucapin itu, yang pengantin laki terutama. Kemudian tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasyahud awal, tasyahud akhir, itu terus kita membaca dua kalimat syahadat itu. Cuman pertanyaannya, sejauh manakah kalimat tersebut dimengerti, dipahami, dan diamalkan oleh orang Islam? Ini masalahnya. Mulut ngucap tapi nggak ngerti apa sih makna dua kalimat syahadat itu. Ini yang jadi masalah. Kenapa ya mungkin tadi karena jarang disampaikan, jarang dikaji secara serius. Ngajinya macam-macam, udah kemana-mana. Yang ini jarang. Padahal ini pondasi dasar. Kalau di sini nggak benar, nanti kedepannya berantakan. Nah, seorang Muslim wajib mengetahui, wajib memahami, dan wajib mengamalkan syahadatain tadi. Harus ngerti dia, apa sih isi kandungan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu isinya? Nah, ini dia ya. Baik. Hadis tentang syahadatain.
disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, yang malaikat Jibril tadi datang. Ya, malaikat Jibril datang lalu duduk di depan Nabi. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam." Rasul menjawab, "Islam itu engkau bersahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah." Ini dalil tentang adanya kalimat syahadatain. Ini dalilnya, ini hadis. Jadi nggak ngarang. Nah ini ya. Kemudian hakikat syahadatain. Jadi orang yang sudah bersahadatain itu adalah hakikatnya dua. Pertama, isinya syahadat Allah. Yang kedua, isinya syahadat Rasul. Syahadat Allah, asyhadu alla ilaha illallah, itu namanya syahadat Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu namanya syahadat Rasul. Nah, digabung dua-dua, itulah hakikat dua kalimat syahadat. Nah, kalau dia sudah mengucapkan itu, maka dia berhak dikatakan orang Muslim. Kalau nggak mengucap, bukan orang Islam. Ada orang di luar Islam, kamu jadi orang Islam, ya, ngucap, begitu, mengucap dua kalimat syahadat. Nah, kemudian orang Yahudi dan orang Nasrani di zaman Nabi dulu tidak mau bersyahadat Rasul. Mereka bilang begini, asyhadu alla ilaha illallah, terus wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Oh, nggak mau. Kami tetap bersyahadat kepada Allah, Nabi kami Nabi Isa, Nabi kami Nabi Musa, begitu kata mereka. Maka kata Allah, nggak diterima Islam mereka, karena Nabi Muhammad penerus ajaran Nabi Musa, penerus ajaran Nabi Isa. Jadi ajaran sebelumnya sudah kadaluarsa, nggak dipakai lagi. Masuk Islamlah kalian, bersyahadatlah kalian, begitu. Itu sejarahnya itu. Nah, kita orang Islam ini sudah sering syahadat, tapi kita nggak ngerti. Nah, itu masalah lagi. Makanya kita ngaji. Baik. Nah, selanjutnya Al-Quran mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Rasul. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatinlah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Nah, jadi di sini kalau mereka mau beriman kepada Allah tapi tidak mengikuti Rasulullah, di zaman Rasul berdakwah dulu ditolak keyakinan mereka. Nah, ini sejarah. Jadi ada dalil Qur'annya, ada dalil hadisnya. Oke ya. Nah, apa sih keutamaan dari syahadatain ini? Mari kita lihat ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, terjemahannya begini: barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bersyahadat bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bahwasanya surga adalah benar adanya dan neraka adalah benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal yang telah diperbuatnya. Wah, ini luar biasa ini. Jadi zaman Nabi dulu keluar hadis ini ya. Jadi kata Nabi dalam hadis ini, yang sudah bersyahadat Allah, bersyahadat Rasul, dan bersyahadat kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, lalu dia mati dalam keadaan demikian, sekecil apapun amalnya masuk surga. Walaupun ada dosa-dosanya, pada akhirnya masuk surga, meskipun nanti disiksa dulu kalau dia belum sempat taubat. Nah, jadi dalam hadis ini menerangkan
tetap dia beriman kepada Nabi Isa, tetap dia beriman kepada Nabi Musa, tapi juga dia beriman dan bersyahadat kepada Rasulullah. Itu yang diterima akidahnya. Nah, kalau nggak mau bersyahadat Rasul setelah Nabi diutus sampai kiamat, tidak diterima akidahnya kepada Allah. Oke, taib ya. Jadi seperti itu penjelasan tentang hadis ini. Nah, selanjutnya disebutkan dalam Al-Quran. Ini terjemahannya. Dan barang siapa yang mentaatin Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui. Nah, jadi ini dalil juga bahwa siapa yang mentaatin Allah dan Rasulnya, maksudnya bersyahadat Allah, bersyahadat Rasul, dan mentaatin keduanya, maka dimasukkan nanti bersama-sama dengan Nabi, bersama dengan orang siddiqin, dan seterusnya di dalam surganya Allah. Wah, ini keutamaannya luar biasa ini. Tapi sekali lagi, syahadat Allah dan syahadat Rasul dia pahami secara benar, dia amalkan secara benar. Ini yang sedang kita akan belajar. Jangan seperti syahadatnya orang munafik. Nah, ini ayatnya nih. Syahadat orang munafik itu hanya sekedar di mulut, nggak sampai ke dalam kolbu. Nih, orang munafik nih, kita lihat ayatnya. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Artinya, apabila orang-orang munafik datang kepada engkau Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Jadi orang munafik ini adanya di kota Madinah. Waktu di Mekah belum ada orang munafik. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, yang ada orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik penyembah berhala, dan orang muslim. Belum ada orang munafik. Begitu pindah ke Madinah, banyak orang masuk Islam, tapi tujuannya macam-macam. Maka mereka menjadi orang munafik. Mereka datang di hadapan Nabi, mereka bersahadat, tapi cuma di mulut, di depan Nabi mengaku Islam. Begitu nanti di belakang Nabi di sana, mereka jelek-jelekin Islam. Mereka memusuhi orang Islam. Itu orang munafik. Dan mereka itu sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama-sama Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, itu kan banyak orang munafik, kok tidak kita bunuh? Jangan-jangan, kata Nabi. Kenapa ya Rasul? Nanti orang kafir bilang, lihat Muhammad sudah membunuh umatnya sendiri. Nah itu. Lalu bagaimana ya Rasul? Dakwahi mereka, ajak mereka taubat. Kalau mereka nggak mau, mereka mati, biar Allah yang menyiksa mereka di kerak api neraka. Nah, jadi jangan sampai kita syahadat kita cuman di tenggorokan, cuman di mulut, nggak nyampe ke dalam kolbu. Kenapa? Karena nggak ngerti. Jangan sampai begitu. Makanya kita ngaji ini, kita dalamin nanti syahadat itu. Insya Allah tahu nanti kita mudah kok. Karena sistematik kita buat. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan kita rutin insya Allah 2 minggu sekali ya di Masjid Husnul Khotimah, di Guntur, polisi militer kita ini luar biasa ini. Nah, asalkan kita istiqomah terus kita ikut. Nanti setelah ini buka di YouTube, ada di YouTube begitu. Oke ya. Nah, kemudian syahadat orang munafik itu pertama hanya sekedar di mulut. Yang kedua tidak sampai tenggorokan. Yang ketiga, tidak sampai ke dalam kolbu. Dan yang keempat, tidak teraplikasikan pada perbuatan. Jadi omong doang. Mulutnya ngomong syahadat, tapi nggak sampai ke dalam tenggorokan, ke dalam kolbu nggak nyampe. Apalagi praktik yang nggak ada. Nah, jangan sampai gitu kita. Sholat kita syahadat terus, tapi nggak ngerti, jangan sampai. Dikhawatirkan nanti kayak orang munafik. Setiap orang munafik pasti orang Islam. Tidak ada orang kafir yang munafik, nggak ada. Karena jelas dia kafir. Tapi orang munafik casingnya Islam, casingnya dalamnya munafik, kan ngeri tuh. Ngeri sedap.
Jangan, makanya Umar takut dia. Umar bin Khattab dicoloknya Nabi. Ya Rasulullah, kan Nabi dikasih daftar orang munafik. Nabi bisa baca, Nabi dikit-dikit. Makanya kan Nabi pedagang. Nabi itu ummi, artinya itu nggak bisa bikin syair. Bikin syair nggak bisa. Sekedar baca-baca dikit bisa Nabi. Makanya dia pedagang. Dikasihlah nama-nama orang munafik. Disimpan sama Nabi. Kata Umar, ya Rasul, ada nggak namaku di situ? Nggak ada. Umar, tenang aja. Kenapa? Aku takut. Begitu. Takut Umar. Takut Umar bin Khattab. Yang lain juga begitu, sahabat-sahabat lain. Oke ya. Nah, selanjutnya rukun syahadat ada 4. Nah, di sini intinya. Rukun syahadat, baik syahadat Allah, syahadat Rasul, ada 4 dia rukunnya itu. Ini harus kita pahami. Ya. Nah, yang pertama namanya syahidun. Syahidun. Artinya apa syahidun? Orang yang bersyahadat. Nah, kita lah ini. Namanya kita syahidun. Ya, ini nanti syahidun ini ada nanti orang mati syahid lain lagi. Tapi ini kaitan dengan akidah. Syahidun itu seorang muslim yang bersyahadat. Itu syahidun. Kemudian yang kedua adalah masyhudun. Masyhudun. Apa itu masyhudun? Yang disyahadati, yaitu Allah. Kita mengatakan asyhadu, aku bersyahadat. Siapa yang kita syahadatin? Allah. Allah, begitu. Jadi masyhudun itu Allah yang disyahadatin. Kalau kita namanya syahid yang bersyahadat. Oke ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, masyhudun bihi. Masyhudun bihi. Apa itu masyhudun bihi? Masyhudun bihi itu artinya adalah yang disyahadati dengannya. Artinya apa? Sifat-sifat Allah. Banyak sifat Allah. Makanya itu ada metodologinya para ulama terdahulu itu, ulama pertengahan, membuat metode sifat 20 yang wajib bagi Allah, sifat 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz. Kan begitu. Pernah dengar ya sifat 20 ya? Itu metodologi. Kok dibatasin Ustadz 20 sifat? Bukan dibatasi. Nah, inilah kadang-kadang ada orang ya sama-sama Islam langsung menuduh sifat 20 itu bid'ah. Ya nggak boleh begitu dong. Kita lihat sejarahnya. Kenapa ulama itu waktu itu membuat metodologi sifat 20? Ternyata sejarahnya munculnya konsep sifat 20 itu karena waktu itu sedang merajalela pemahaman filsafat. Filsafat itu mereka tidak mengakui adanya Tuhan, adanya Allah. Jadi kata orang-orang filsafat waktu itu kan sudah berkembang di tengah-tengah orang Islam itu filsafat. Apa kata mereka? Alam ini terjadi dengan sendirinya, hukum sebab akibat. Oh enggak, ini diciptakan sama Allah, enggak ada itu. Begitulah pemahaman. Jadi masyarakat itu pada bingung dia. Loh bagaimana ini? Bukannya kalau Allah itu ada, bagaimana membuktikannya? Kata mereka. Itu orang-orang filsafat. Orang filsafat lagi bilang, tapi orang filsafat ini ngakunya Islam. Kalau orang sekarang mungkin orang-orang Islam liberal, begitulah. Hanya pakai logika. Loh, katanya setan tercipta dari api. Ya, di Quran dikatakan setan nanti masuk neraka. Ya, neraka kan api. Ya, bagaimana api bisa menyiksa setan? Ya, enak di sana dia ketawa-ketawa setannya. Begitu kata mereka orang filsafat. Wah kan jawabnya bingung. Nah, makanya ada ulama ketika itu yang ngomong gitu digampar. Wah begitu. Begitu digampar marah dia. Loh kok kamu gampar saya? Ini buktinya. Kata ulama itu. Bukti apa? Ini kan tangan saya kan daging. Ya, tercipta dari tanah. Betul. Muka kamu juga daging kan? Iya. Tercipta dari apa? Dari tanah. Gimana? Tanah ketemu tanah. Sakit enggak? Sakit dong. Begitulah setan. Begitu. Setan dari api, tapi kalah apinya api neraka. Makanya setannya tersiksa. Gitu logikanya.
Oh itu zaman dulu udah begitu, zaman dulu itu. Makanya muncullah itu sifat-sifat Allah itu. Makanya kan dalam sifat 20 itu nanti kita kaji wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawa disi. Kan dinyanyikan itu. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iradah. Kan begitu dan seterusnya dah. Atau anak-anak pada hafal itu biasanya. Enggak tahu di sini diajarin Ustaz. Ajar masih juga ya, alhamdulillah. Nanti kita jelaskan secara detail. Itu enak kalau kita paham itu. Enak banget kalau kita ngerti, mendalami dia. Itu nanti adanya nanti itu di rukun iman. Tentang iman nanti di situ baru ketemu dia. Kalau di syahadat ini di akidah belum. Dasar dulu akidah. Kalau nanti situ itu makanya itu masyhudun bihi itu adalah yang disahadatinya itu sifat-sifat Allah. Nah apalagi ini asmaul husna ini sifat Allah semua itu sekaligus nama Allah. Itu dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai-sampai Ar-Rahim itu sifat Allah yang maha pengasih. Ini ngomong-ngomong udah azan belum? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Ar-Rahim, Ar-Rahim itu maha pengasih. Sifat Allah Ar-Rahim diletakkan di perut ibu, namanya Rahim. Makanya sebutannya silaturahim, bukan silaturahmi. Salah. Mari kita mempererat silaturahmi. Salah. Apa arti silaturahmi? Silah artinya tali pusar, rohmi artinya rasa nyeri ketika mau melahirkan. Itu silaturahmi. Makanya ada orang namanya Mbak Rahmi, ada ya. Itu artinya rasa nyeri. Jadi kalau silaturahim tali penghubung antara rahim. Nah itu dia. Ada hubungan darah, ada hubungan pernikahan. Itu namanya silaturahim. Nah itulah sifat-sifat Allah itu. Jadi namanya masyhudun bihi, yang disahadati dengannya yaitu sifat-sifat Allah. Jadi kita harus betul-betul menjiwai sifat Allah itu. Nah kemudian yang keempat, masyhudun ilaihi, yaitu yang disahadati terhadapnya. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang sudah bersahadatain, dia harus mencakup 4 rukun ini. Dia harus berani bersahadat. Ngucap dia harus diucapkan secara lisan dan diyakinkan di dalam kolbu. Nah baru nanti disahadati Allah dia ucapkan itu sifat-sifat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang salah satunya maka batallah syahadatainnya, tidak memenuhi rukunnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi ini baru pengantar. Ya, kita belum sampai nanti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu maknanya apa, bagaimana cara menerapinya, bagaimana cara memposisikannya, siapa yang bersahadat dalam diri kita. Mau dalam itu. Dalam itu. Luar biasa. Tapi kalau kita udah paham, kita nanti resapin, insya Allah dia menjadi ketenangan. Jadi akidah ini bisa menenangkan jiwa dia. Nggak galau dia kalau akidahnya benar. Ya, nggak galau dia kalau akidahnya benar. Insya Allah. Ini luar biasanya akidah ini. Nah, jadi inilah hamba-hamba Allah. Insya Allah kita akan bersambung nanti pada bagian yang keempat. Nah, bagaimana penjelasannya? Tetap bersama kami, bersama kita dalam pengajian 2 minggu 2 malam Jumat yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan setelah sholat Isya berjamaah, tanya jawabnya insya Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.